Oke, boleh perkenalan diri dulu Bang. Nama saya Henry Gunawan, saya kuliah di Persipol tahun 2012 lulusnya. Background saya pengusaha sablon, tinggal di Kota Pontianak. Oke, berbicara terkait pemilu di tahun 2024, ini kan mayoritas diisi oleh kaum pemuda sebagai partisipannya. Menurut Abang bagaimana sih caranya supaya kaum pemuda ini memilih orang-orang yang tepat untuk ada di parlemen sana untuk melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini? Jadi menurut saya, jadi ini eranya anak muda, karena bonus demografi memang anak muda mayoritasnya menjadi sasaran pemilih. Jadi sebagai dasarnya berarti anak muda itu merupakan titik masa depan generasi bangsa ini. Masa depan bangsa ini ditentukan oleh anak muda yang ada saat ini, di mana kepemimpinannya ke depan dilatih. Gitu. Berbicara tentang pemilu 2024 lagi nih Bang, kan erat kaitannya dengan money politik. Menurut Abang sendiri, money politik itu apa sih, dan tanggapan Abang ketika mengetahui ada salah satu caleg yang terlibat dalam money politik? Menurut saya kalau money politik ini menjadi solusi caleg yang tidak mempunyai gagasan. Mereka kurang pemikiran untuk mengenai pembangunan dalam kepemimpinan ketika mereka menjadi pejabat. Jadi dengan praktis, dengan instan mereka beli suara. Karena mereka tidak mempunyai gagasan dan pemikiran gimana cara membangun daerah melalui pemikiran mereka. Begitu ya, sesuai kebutuhan yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Jadi mereka memilih jalur yang instan, mereka bayar seperti itu. Dan ini menjadi tidak fair ketika anak-anak muda generasi milenial mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin mereka, tapi belum mempunyai finansial, keunggulan di bidang ekonomi, tapi pemikiran dan gagasan serta konsep mereka punya. Jadi anak muda yang hebat ini bisa kalah dengan aktor yang punya finansial, begitu. Karena medannya sekarang eranya money politik itu terjadi di mana-mana, begitu. Oke Bang, ke harapan Abang untuk para pejabat yang nantinya bakal bersekol di parlemen itu bagaimana? Ya, harapan saya para pejabat yang terpilih dan yang akan berikut berkompetisi di 2024 ini, mereka mempunyai beban moral dalam arti begini. Kalau kita memandang money politik itu adalah segalanya, dia bisa mencapai menjadi pemimpin, itu rasanya nggak fair. Jadi ibaratnya gini, bagaimana kita memilih pejabat atau memilih orang penjahat menjadi pemimpin bangsa ini yang begitu besar, kan nggak etis. Nah, dengan adanya money politik mereka jadi pejabat, gitu. Nah, dengan harapan saya bagaimana pemimpin itu dipersiapkan dari awal, dari organisasinya, dari kuliahnya, dari pendidikan politiknya, partai politiknya itu disiapkan. Jadi tidak ada kader-kader yang istilahnya orang-orang yang tidak mengetahui menjadi pemimpin, begitu. Jadi mereka mengikuti step by stepnya. Mereka terlibat dari pengurusan organisasi, latih dari mahasiswanya menjadi BEM atau menjadi pengurus apa, nah gitu. Tapi jiwa leadership itu harus disiapkan dari awal ya, bukan dimenangkan secara finansial tapi kompetensinya. Bayangin aja, ada bandar narkoba bisa jadi anggota dewan, kan nggak nutup kemungkinan. Yang penting dia bisa bayar, jadi itu bahayanya money politik menurut saya. Oke, terima kasih Bang Hendri atas waktu dan kesempatan.